berada di dalam kancah dunia. Ini adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa Jakarta sudah bersiap untuk masuk di era baru. Anies bawa Formula E. Jokowi kok diseret soal pertaruhan nama bangsa? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Formula E adalah proyek yang punya banyak masalah dan penuh kontroversi. Baik itu ketidaktransparan anggaran yang lebih mahal dibanding kota lain, kerugian hingga sponsor. Hanya dengan ini saja sebenarnya citra Indonesia sudah mulai jelek. Apalagi kalau sampai penyelenggaraan kacau dan tidak sesuai ekspektasi promotor. Tapi ada beberapa yang menyebut Formula E adalah pertaruhan nama Indonesia. Saya sangat geli sekali dengan narasi seperti ini. Apa maksudnya nama besar Indonesia dipertaruhkan? Ternyata awal mulanya begini. Pemprov DKI sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Formula E di Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang. Tentu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tentu diundang. Sudah dikirimkan undangannya karena ini event internasional, tentu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi diundang. Kata Wagub DKI Riza Patria, peran Jokowi di acara Formula E nanti sudah diatur sepenuhnya oleh panitia acara. Entah itu memberikan kata sambutan, membuka Formula E, atau hanya hadir sebagai tamu. Jauh sebelum itu, Ahmad Saroni pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan membuka Formula E. Pak Jokowi bukan membuka lagi, tapi memang penanggung jawaban acara ini adalah negara. Katanya saat konferensi pers di Velodrome April lalu. Presiden Jokowi dipilih karena menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Pak Presiden adalah hostnya untuk Republik Indonesia. Jadi Pak Presiden yang memiliki event ini. Beliau adalah kepala negara, beliau hostnya. Katanya, mengundang presiden memang adalah kewajiban. Lucu saja sebuah acara besar di Jakarta, tapi tidak mengundang presiden. Apalagi ini perhelatan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Aneh kalau tidak mengundang Jokowi. Ini bakal jadi sorotan media asing dan menjadi konspirasi liar. Kecuali promotor swasta yang misalnya menggelar konser artis, tidak wajib untuk presiden karena tidak ada kolerasinya. Tapi kalau menyebut Jokowi yang punya event, apalagi sampai menyebut pertanggungjawaban acara ini adalah negara, apalagi sampai merembes ke masalah pertaruhan nama besar negara. Rasanya ini sudah terlalu berlebihan. Jadi, apakah maksudnya Jokowi harus ikut mendukung karena nama baik bangsa dan negara ini dipertaruhkan? Jadi, maksudnya Anies memboyong perhelatan ke sini, kemudian ternyata carut-marut dan ada sedikit masalah. Kemudian Jokowi diminta untuk ikut terlibat atau membantu agar semuanya baik-baik saja. Ini tidak elok. Kalau sampai benar apa yang saya pertanyakan di atas, harusnya Jokowi cukup diundang atau membuka acara. Cukup sampai di situ saja. Jangan ada indikasi seolah Jokowi harus turut masuk ke dalam kalau misalnya nanti ada masalah. Ibarat kalau enak, maka dimakan sendiri. Kalau ada indikasi tidak enak, malah bagi-bagi ke orang lain. Usai acara ini tidak ada yang tahu apakah bakal ada skandal atau apakah ada yang bakal jadi kambing hitam. Semua tergantung KPK. Kalau ada masalah nantinya, tidak ada pihak yang boleh dilibatkan. Ini murni acara Pemprov DKI yang bawa masuk Anies entah karena alasan apa. Jadi mereka yang harus tanggung jawab. Enak aja mau bagi-bagi busuk. Alasan yang kita dengar di media adalah karena Jakarta serius dalam menurunkan emisi, sekaligus memperkenalkan Jakarta agar lebih dikenal dunia. Tapi yang kita cium adalah Formula E dijadikan panggung politik Anies sebagai andalan prestasi untuk menuju Pilpres 2024. Atau bisa jadi proyek dengan tujuan lain kalau melihat ada orang siapa di balik Formula E. Formula E ini bisa saja mengangkat nama negara kalau dikelola secara profesional, bukan dikelola secara suka hati dan minim informasi. Tapi karena gubernur dan timnya banyak yang begitu deh, akhirnya jadi begini. Mungkin pada akhirnya tetap terselenggara, tapi euforia tidak terasa. Tidak ada konvoi, tidak ada tes sirkuit dan lain-lain. Semua terjadi begitu saja. Pas harinya tiba, tinggal balapan saja. Terkesan acara ini dipaksakan dan prosesnya buru-buru. Jauh beda dengan MotoGP yang terlihat seperti perhelatan kelas dunia. Feel dan euforianya luar biasa.
Pantesan saja Formula E dibilang pertaruhan nama baik bangsa. Banyak kejanggalan dan dipaksakan untuk digelar meski masalahnya terlalu kentara. Bagaimana menurut Anda? Topik selanjutnya, ada 10 perusahaan yang menjadi sponsor biasa penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Di antaranya Cooper, Hugo Boss, DHL, Moet dan Chandon, Enelsway, Allianz, Takur, Antofagasta Minerals, Sauvia, hingga produsen bir Heineken. Heineken sponsor Formula E. Kelompok sebelah diam pura-pura pingsan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Misteri tentang sponsor Formula E mulai terkuak sedikit meskipun ini masih sponsor global. Kalau sponsor lokal masih belum begitu jelas. Tapi ada 2 sponsor yang mengundang perdebatan. Dari sekian banyak nama sponsor, ada nama Heineken yang merupakan perusahaan bir asal Belanda dan juga produsen sampahnya Moët & Kaldan. Terkait hal ini, Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni angkat bicara. Yang menyebut Heineken adalah sponsor global yang mendukung langsung Formula E Operations atau FIO. Artinya, adalah merupakan sponsor Formula E untuk semua lokasi, tidak hanya di Jakarta saja. Dia mengaku tidak bisa mengubahnya karena Heineken merupakan sponsor global. Itu adalah urusan luar yang tidak bisa dia ikut campur. Sebenarnya tidak ada masalah siapapun yang jadi sponsor, meski itu perusahaan minuman beralkohol sekalipun. Mungkin ada yang beranggapan jangan mempolitisasi hal yang tidak perlu. Memang ada benarnya. Politisasi dalam segala hal pasti akan gampang menimbulkan kegaduhan. Tapi semua ini akibat ulah para mabuk agama yang munafik itu. Mereka seolah paling suci sehingga menjadi polisi moral dengan dalih menegakkan ajaran agama. Padahal itu hanyalah kemunafikan untuk membuat keributan. Mereka yang paling ribut kalau sudah bicara soal agama. Mereka juga yang paling suka mempolitisasi isu apapun lalu membenturkannya dengan agama. Mereka yang membuat situasi jadi keruh atas nama agama. Pertanyaannya, apakah para kadrun mabuk agama itu meributkan sponsor bir sebagai sponsor Formula E? Sampai detik ini masih belum ada keributan atau ancaman demo. Saat Miyabi dikabarkan mau datang ke Indonesia, mereka duluan kejang-kejang tanpa alasan logis. Maksiat lah, merusak moral lah, padahal tidak usah munafik lah. Mayoritas juga kenal siapa wanita itu. Kita semua juga tahu dia sudah pensiun dan tobat. Datang ke Indonesia juga bukan dalam rangka promosi atau syuting film biru. Tapi gerombolan munafik itu tetap gaduh. Oke, tidak masalah mau protes. Nah, sekarang ada perusahaan bir jadi sponsor balapan yang